Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat datang di Calm Mindfulness Weekly Sharing and Healing. Kita di edisi perdana dari sekian minggu yang akan kita lalui bersama. Semoga dalam weekly sharing ini kita akan saling menumbuhkan, memberkati, dan menjadi saluran berkat bagi orang terdekat kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita doakan, dan sesama kita di sekitar kita. Kita berdoa sejenak, kita mengheningkan cipta, memohon berkat Tuhan, atas segala penyelenggaraan, dan bersyukur atas hidup kita hari ini dan hari-hari yang lalu. Hirup nafas perlahan. Kita hembuskan. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Cinta, terima kasih atas penyelenggaraanmu. Terima kasih atas tuntunan, bimbingan, pertolongan, perlindungan, penyembuhan, dan pencerahan batin. Terima kasih telah membimbing kami semua yang hadir di ruang maya ini untuk saling memberkati, berkesadaran, saling bertumbuh, dan menjadi vibrasi yang baik bagi diri kami sendiri, orang terdekat kami, dan orang-orang yang kita pedulikan. Syukur dan terima kasih atas hari yang indah, tubuh yang sehat, terima kasih atas berkat. Dengan penuh keyakinan, penuh rasa syukur, penuh rasa cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi, Bu Sylvia. Selamat pagi. Salam kenal semuanya. Mungkin yang belum kenal saya sama Pak Indra. Kalau Pak Indra udah pagi semuanya. Pak, videomu kok nggak bagus? Ya, bentar. Kita setting dulu. Pakai background begini. Nah, oke. Hari ini karena yang pertama ya, yang perdana, jadi karena kami belum ada. Ya memang sengaja kami nggak bikin tema khusus. Karena kami kepingin dengar dari teman-teman sebenarnya apa yang mau dibahas, ayo dibahas.
Silahkan yang mau mulai duluan. Selamat pagi juga Meliati. Indra masih di mute tuh. Oh iya, aku mute sendiri, Mak. Nah, Gimana musiknya? Udah kecil ya, ya? sudah, sip, mantap. Yang penting rengeng-rengeng. Rengang-rengang. Oke, siap. Siapa tadi yang mau mulai duluan? Ada yang mau tanya? Ya. Oh, silakan. Kita Jadi punya waktu 1 jam ya Pak ya, 30 menit untuk sharing-sharing, 30 menit meditasi ya Pak? meditasi ya bolehlah. Berapa? Jadi kita itu sebenarnya mungkin teman-teman belum ada yang kenal, ya. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Ya, tolong saya dibantu perkenalkan diri saya Pak. Oke. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh panggil sayang. Tapi jangan gerayang-gerayang gitu. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu. Ini namanya Bu Sylvia, kita biasa Bu Vivi. Bu Vivi aja. Ya, Bu Vivi aja. Asal dari Surabaya. Terus ekspertisnya beliau ini di NLP dan LOA. Beliau ini juga pranic healer juga. Jadi sebenarnya kita itu sharingnya sama, jualannya sama sebenarnya. Cuman kepinginnya itu kita berbagi waktu, berbagi ilmu, dan tentu saja menjadi saluran berkah. Ya. Intinya itu. Jadi supaya jadi saluran berkah. Karena sayang sekali umpamanya kemampuan kita tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena kalau menurut saya banyak hal yang bisa kita olah, ya, termasuk mungkin tadi waktu pembukaan, ya sebelumnya kita ngobrol santai sama. Nah, ada beberapa thought form yang seringkali kita tanpa sadar, kita nggak ngerti malah, kita nggak ngerti. Dulu saya juga ada beberapa yang menghambat kemajuan kita, menghambat prosperity kita, kesehatan, relasi, bisnis, finansial, dan sebagainya. Nah, bedah-bedah yang begini, coaching kayak begini, Bu Vivi Ali. Jadi nanti ada sesi sebentar ya, sesi free ya Bu ya. Free. Jadi nanti ada beberapa yang mungkin teman-teman ada yang mau dibedah, kenapa kok saya masih begini, kehidupan saya masih begitu. Nah nanti Bu Vivi Ali. Nah, dalam rangka sharing itu, saya yang biasa berkecimpung di dunia energi akan membantu teman-teman untuk melihat auranya, energinya. Nah, ini di mana celah-celah yang menjadi hambatan, supaya semakin
kalau bahasanya itu semakin jos gitu ya. Tapi nggak boleh, makin meledak nggak boleh, nanti hancur. Enggak, Pak, ibarat film The Flash sekarang tuh jalannya cepat gitu loh, Pak. Ya. Cepat nyampe. Ya. Mungkin boleh dijelasin dulu, Pak. Mungkin banyak teman-teman di sini saya nggak tahu ya. Cuman kelihatannya sih yang saya tahu banyak sekali yang awam sama yang istilah energi. Kadang-kadang tuh ada yang mikirnya itu sesuatu karena itu kan nggak bisa dilihat gitu. Jadi Pak Indra mungkin bisa bantu jelasin sebenarnya tubuh kita itu terdiri dari apa aja. Jadi nggak cuma tubuh fisik ya, jadi yang bisa dilihat, tapi ada juga beberapa tubuh lainnya. Ya. Jadi urutannya itu apa dulu Pak? Jadi seperti itu nanti biar bisa tahu kalau fisiknya udah bersih, tenaga strateginya udah banyak, tenaganya udah dipakai semua, tapi kenapa kok belum berhasil? Nah, karena yang tubuh kita isinya nggak cuma itu lapisannya. Coba Pak jelasin. Ya. Nah, ini malah membongkar banyak nih kayaknya. Ini kalau yang ikut pertama kayaknya menang banyak kayaknya. Iya, betul. Ya, jadi konsep dalam pranic healing itu kita mengenal tubuh fisik dan tubuh energi. Ya, tubuh energi itu biasa kita sebut aura. Aura itu bisa disebut chi atau ki atau prana. Nah, kita hidup itu dalam konsep itu ada yang namanya life force. Life force itu energi kehidupan. Energi kehidupan ini yang memberdayakan diri kita supaya kita bisa berkehidupan, beraktivitas dengan baik. Nah, kalau umpamanya teman-teman biasa ini ya bisa dekat dengan orang yang baru kenal, kita kan bisa tahu kalau umpamanya kita ngelihat atau dekat dengan orang yang baru kita kenal, ada yang nyaman, ada yang enggak. Ya. Ada yang orangnya cakep gitu ya. Tapi ternyata kalau kita deketin kayaknya nggak nyaman ya deket sama dia. Nah, itu namanya biasa kita sebut auranya nggak enak. Nah, aura itu kalau dalam pranic healing bisa kita transfer energinya. Sederhana sekali tekniknya. Jadi bisa ditransfer, ya kayak kita ngobrol lah, kayaknya kalau ngobrol sama dia enak, nyaman, jadi bertenaga lagi, energize lagi. Tapi ada juga yang kita ngobrol sama orang lain yang wah kayaknya capek yang ngomong sama dia, kayaknya kayak makan hati, kayak wah energi kita terkuras. Nah, energi itu seperti itu secara garis besar. Ya. Kalau dalam bahasa saya, dalam bahasa keilmuan ya, kita bilang LOA atau LOA, Law of Attraction. Sebenarnya hukum tarik-menarik gitu ya. Sebenarnya apa yang ditarik gitu. Bahwa kita ini manusia kalau tadi dari penjelasannya Pak Indra bahwa itu namanya energi. Tapi mungkin kalau dalam bahasa LOA itu istilahnya adalah vibrasi. Atau kalau bahasa Indonesia itu nuansa, vibe ya. Nah, ada orang yang memancarkan vibrasinya positif. Jadi maksudnya kalau dekat sama dia seperti yang Pak Indra tadi jelasin bahwa aku nyaman ya meskipun nggak kenal sama orang ini, meskipun wajahnya nggak cantik-cantik amat, nggak cakep-cakep amat, tapi kok kayaknya oke nih, klik gitu ya. Ada orang yang kita dekat sama dia nggak enak gitu. Aduh kayak toxic kalau zaman sekarang istilah keren toxic ya. Atau ada orang yang suka setiap kali datang kalau bahasa Jawa ini sambat, apa kalau bahasa Indonesia ya, mengeluh terus. Itu kan kita nggak nyaman ya kalau orang ini datang, aduh rasanya kayak aku ini udah banyak masalah, lu datang tambah bikin banyak masalah. Nah itu sebenarnya vibrasinya negatif. Atau istilah kalau dalam ini ada namanya vampir energi, jadi dia tuh suka nyedot energi. Nah kita itu bukti bahwa kita ini manusia, tubuh fisik kita ini punya yang namanya tubuh energi dan itu memancarkan sesuatu. Nah, itu vibrasi itu bentuknya seperti frekuensi. Jadi misalnya kita nih narik, misalnya contoh ya, kalau radio dia nyetel dangdut
nyetel channelnya dangdut. Otomatis yang tertarik untuk mendengarkan itu adalah orang-orang yang sejenis, yang sukanya juga dangdut. Jadi nggak mungkin orang yang suka old Mandarin dia berhenti untuk dengerin itu, nggak mungkin. Nah, itu kurang lebih prinsipnya seperti itu. Jadi kita ini attract, menarik sesuatu dari apa yang kita pancarkan. Karena setiap manusia hidup itu punya yang namanya frekuensi atau vibrasi atau energi. Nah, di sini kita kalau ya jadi hukumnya adalah namanya juga narik. Kalau kita narik yang sejenis, jadi kita ini narik yang sejenis. Kalau kita memancarkan yang positif, otomatis yang tertarik adalah yang positif. Kita memancarkan negatif, yang tertarik adalah negatif. Itu secara umumnya cuma dua, positif dan negatif. Tapi di dalam kehidupan itu kan kadang-kadang rancu ya. Kadang-kadang kita juga nggak sadar, kita sendiri memancarkan energi negatif. Oh, aku nih orangnya positif loh, misalnya. Nggak apa-apa, aku nih orangnya positif kok, aku nggak ada apa-apa kok, aku nerima kok, meskipun cuma segini aku nerima, aku orangnya positif. Apakah itu benar-benar positif? Nah, itu bisa dibedah secara tipis-tipis, satu. Nah, itu bisa dibedah. Jadi ilmunya kurang lebih dasarnya seperti itu. Ya, jadi positif itu yang seperti apa sih? Negatif itu yang seperti apa? Ada detail-detailnya. Nah, itu namanya ilmu law of attraction, kurang lebih yang dipelajari adalah sistem pembedahan seperti itu. Okay. Pembedahan mindset. Pembedahan mindset, ya. Karena kadang-kadang kita itu nggak sadar. Nah, kembali lagi, untuk kesadaran, gimana caranya supaya kita selalu sadar bahwa apa yang kita pancarkan, apa yang kita vibrasikan itu adalah hal-hal yang ingin kita tarik. Nah, kembali lagi, untuk mempelajari kesadaran adalah meditasi. Nah, itu ahlinya Pak Indra. Makanya kita bergabung di sini. Kalau kita sudah sadar apa yang mau kita pancarkan, caranya benar, caranya apa gampang, efektif, otomatis jos, ya itu tadi, ya toh jos. Nah, faktor-faktornya apa? Banyak sekali. Nah, itu nanti ya, jadi ini kita kalau buka semua susah, panjang. Jadi apa mungkin ada di sini yang mau tanya topik-topik apa yang mau ditanyain, mungkin kita jadikan topik sharing-sharing pagi ini. Ya, jadi teman-teman sudah bisa ini ya, bisa melihat secara global apa sih yang dimaksud, dengan Duviti, apa sih yang dimaksud nah, ngumpul mingguan. Nah, kita rencananya setiap minggu akan ngumpul begini. Ya, kita sharingnya akan kita masukin ke YouTube. Jadi teman-teman kalau maunya lupa, tapi kayak gimana ya, nah, bisa dilihat di YouTube. Ya, silakan tadi Bu Naomi kalau mau ini. Mau tanya apa yang mau di-sharingkan? Oke, kayaknya masih nih Pak, masih merenung. Mau tanya apa yang mau ditanya? Sambil gosok. Sambil gosok. Selamat pagi. Pasti. Ya. Jadi tadi sesuai yang tadi sebelumnya saya sebutkan, mungkin lebih ke kesejahteraan finansial dan relasi gitu, relasi dengan dengan pasangan salah satunya. Kalau untuk finansial, saya kan udah bekerja ya lumayan cukup lama gitu ya, di satu perusahaan swasta, dan kemudian saya ngerasa penghasilan saya dari kurang lebih 10 tahun saya bekerja kok penghasilan saya segitu-gitu aja gitu. Saya juga ngelihat kenaikan gaji gitu, itu nggak signifikan gitu. Saya ngerasa kenapa ya gitu. Saya mencoba untuk kayak buka bisnis tapi belum ada ide mau bisnis apa gitu. Jadi mungkin gimana caranya nih saya bisa saya nggak tahu apakah ini energi atau apa, tapi gimana caranya misalkan saya bisa meningkatkan penghasilan saya dari yang hanya pekerja swasta gitu. Dan memang saya lagi mencoba mencari ide untuk bisnis, tapi ya gitu belum ketemu kayaknya mau bisnis apa gitu, meningkatkan hasil gitu. Terus kalau untuk
relasi ya malu juga sih sebenarnya saya cerita. Oh iya. Cuman kenapa ya? Saya ngerasa saya kan pernah tuh dapat waktu itu Pak Indra pernah sharing yang meditasi menarik jodoh gitu ya. Saya mencoba beberapa kali lakuin gitu. Itu karena memang beberapa kali ya nggak lanjut. Dan saya ngerasa selalu kayak dari sisi saya yang lebih effort gitu, yang lebih berusaha untuk ya gimana caranya supaya si teman dekat ini tertarik atau ya gitulah atau melakukan usaha lebih dari sisi saya gitu. Terus saya mikir kok jadinya kayak saya ya yang agresif atau yang apa gitu. Terus saya ngerasa ini salah saya di mana gitu. Karena saya juga ikutin saran teman gitu kan yang soal sebenarnya ada pengajaran serupa macam ini adalah satu platform komunitas juga yang mengajarkan ini untuk relasi ya, untuk relasi. Sorry, Bu Naomi agak putus-putus, saya kurang dengar. Oh, kurang oke, saya ulangi. Jadi untuk yang relasi, untuk yang relasi saya mungkin lebih pengen apa yang kurang di saya sehingga relasi saya khususnya dengan kayak lawan jenis atau teman dekat tuh kayak nggak lancar gitu. Terus seperti kayak dari saya aja yang lebih usaha keras gitu. Saya udah mencoba untuk kayak ikutin saran Pak Indra tuh kan, Pak Indra pernah ada share untuk meditasi menarik jodoh gitu. Tapi kan tetap kita nggak hanya lakuin itu aja, kita harus ada kayak tindakan gitu. Ya itu saya ngerasa saya sebenarnya pengen kayak hubungan saya sama teman dekat saya tuh kayak lancar, terus kayak dari dianya tuh juga ada usahanya gitu. Atau gimana saya juga nggak tahu. Cuman ya pengen hubungan relasinya lancar lah gitu. Karena sebenarnya saya sebenarnya saya udah deket sama dia, cuman belakangan ini karena ada satu dan lain hal, dan saya juga pengen melihat ketika saya nggak berkomunikasi dengan dia, apa di sisi dia ada kayak ngerasa kehilangan atau gimana dan komunikasi balik ke saya. Tapi yang ada tuh saya udah nunggu kok nggak ada gitu, nggak ada komunikasi dari dia. Jadi saya ngerasa ini sebenarnya dia ini gimana sama saya, ini dia ini hubungannya serius nggak sama saya gitu. Itu saya bilang nggak lancar gitu. Saya ngerasa apa dari sayanya, apa dari gimananya, aura sayanya atau apanya gitu sih. Oke, ini siapa dulu nih jawab? Ya. Kalau kayaknya banyak masalah ya. Oh enggak, ya, wajar. Ya, silakan Bu Vivi dulu deh. Oke, kalau pada prinsipnya gini, tadi seperti yang saya bilang, kita ini menarik, kita ini attract. Berarti kalau yang ditarik ini masih belum datang, atau yang ditarik ini nggak cocok sama yang kita mau, berarti apa yang kita pancarkan masih belum tepat, ya kan? Itu artinya kita perlu bedah diri kita ke dalam dulu. Aku nih sebenarnya maunya apa sih? Gitu ya. Oh, aku tahu, aku mau duit banyak, aku mau jodoh yang bagus, itu rata-rata secara umum seperti itu. Sama seperti kalau kita mau naik taksi nih ya, kita naik taksi terus kita ngomong sama bapaknya, Pak, saya mau makan siang, bawa saya ke tempat makan siang. Oke, kemana Bu? Terserah dah, pokoknya yang enak. Nah, menurut teman-teman gimana? Si supir ini bisa nggak bawa kita ke tempat yang sesuai kita mau? Dia pasti akan coba dong, dibawa ke sini ternyata kita coba, aku nggak suka ini terlalu berminyak. Ada lagi lainnya dicoba lagi, oke dibawa lagi ke sini, aku nggak suka, ini terlalu banyak sayur dan seterusnya, ya itu yang kita lakukan sebenarnya. Karena banyak sekali orang itu dia apa yang dia mau itu sebenarnya dia sendiri nggak jelas. Nah
dalam law of attraction itu ada satu pelajaran penting. Step pertama adalah tentukan tujuan. Nah, ini PR-nya nih. PR-nya, saya manggilnya apa ya? Kakak aja ya kali ya. Nah, saya panggilnya Kak Naomi atau Sis ya. Jadi Sis Naomi ini harus PR-nya adalah tentukan dulu jelas tujuanmu mau kemana. Paling simpel sama seperti kita tadi mau naik taksi. Bayangkan aja kita mau naik taksi, kita mau menuju suatu tempat yang kita mau. Nah, itu kita harus jelas dulu, kita harus bedah dulu ke dalam. Sebenarnya aku mau yang seperti apa? Apa yang aku mau? Kehidupan yang seperti apa yang aku mau? Dan itu detail. Jangan cuma sekedar, oh aku kepingin happy. Ya happy yang seperti apa? Sama seperti tadi, aku mau makan siang yang enak. Ya tahu, semua orang mau makan siang enak, tapi yang apa? Jelasin. Mana? Nah, nanti dari kita tahu jenisnya apa, di mana, baru kita akan bisa tepat sasaran, kita akan menuju ke situ. Nah, kurang lebih yang seperti itu. Ya kan? Nah, itu PR-nya dulu nih. Kalau Sis Naomi udah bisa, baru nanti kita akan lanjut lagi ke dalam. Seperti apa? Nah, saya mau tanya, sudah tahu nggak jenisnya seperti apa? Detailnya, tujuannya seperti apa? Itu dulu. Ya, kalau untuk detail ini untuk relasi, saya udah sebenarnya udah bikin kriteria segala macam apa gitu. Saya juga udah kayak ikutin meditasinya Pak Indra yang menarik jodoh, tapi lawan saya ini, maksudnya teman dekat saya ini, saya belum nemu dari semua kriteria yang saya tulis, kayak masih banyak yang nggak sesuai gitu. Masih banyak yang misalkan dari beberapa yang saya tulis 10 misal ya, mungkin cocok atau yang udah ada dari kriteria itu hanya 2 gitu apa 3 gitu. Sementara saya sendiri kan ya dunia saya cuman ya kerja apa di situ aja, nggak ketemu orang baru, nggak ketemu teman baru, pergaulan baru atau lawan jenis baru gitu, jadi saya nggak bingung juga. Nah, jadi itu kalau saya lihat di situ, kalau saya dengar ini berarti titik poinnya di situ, ya kan? Sekarang kita mau makan Chinese food, ya, tapi kita berhentinya sampai di ujung jalan yang cuma makanan rumahan aja, ya nggak bisa. Jadi kita harus membuka diri, kita harus ke tempat yang sesuai dengan apa yang kita mau. Karena intinya seperti inti pokoknya kita ini subjek. Kita ini bukan objek. Kita ini subjek. Remote ada di tangan kita. Kita mau jalan seberapa jauh, kita mau di mana, itu termasuk usaha kita. Jadi sarannya adalah harus lebih membuka diri, harus lebih menyadari bahwa dunia itu nggak sekecil itu aja. Jadi buka, harus memberanikan diri. Karena kalau enggak pilihannya ya sedikit. Ibaratnya kita cuman puter-puter cari makan di kompleks, pilihannya ya cuman sedikit. Tapi kalau kita ke food court, nah ke food court yang gede gitu, otomatis pilihannya akan banyak. Jadi yang memenuhi kriteria kita akan semakin potensinya semakin gede. Itu dulu satu. Lalu yang kedua, kita juga harus sesuai ya. Ibaratnya gini, kalau kita sudah sampai food court tuh, terus kemudian kita kepingin tuh, oke, saya berhenti ke makanan ini, Chinese food nih ada ya. Oh, saya maunya yang ini, saya mau paket lengkap nih, saya mau nasi, sayur, telur, apa macam-macam. Ya kita harus lihat dulu, duit kita cukup nggak? Kalau duitnya nggak cukup, ya nggak mungkin. Kita nggak bisa mengharapkan belas kasihan orang. Kamu harus gini dong ke saya, nggak bisa. Karena semua itu ada namanya kelayakan. Kalau kita ingin menarik, jadi gini, setiap orang itu punya banyak unsur ya. Kalau saya pelajarin ada sifat dasar manusia pada dasarnya, kalau di hipnoterapi, di psikologi itu ada 4. Semua itu kita dalam satu manusia itu punya 4 jenis sifat ini. Tapi sifat yang dominan muncul itu tergantung sama lingkungan kita. Karena lingkungan kita itu memberikan umpan sifat apa kita yang bakal muncul sebagai sifat dominan. Nah, hukum ini juga yang kita pakai, ini namanya hukum ketertarikan. Jadi kalau kamu ingin dapat pria suamimu sabar gitu ya, berarti kamu harus ngeluarin umpan sabar. Baru nanti yang dominan yang akan keluar dari dia itu adalah itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi Sis Naomi punya tuh kriteria ada 10.
Berarti harus dilihat ke dalam. Oke, saya mau ngeluarin ini. Saya punya nggak modalnya saya untuk narik yang begini-begini? Nah, itu harus dicek lagi ke dalam. Seperti itu. Karena sekarang pokoknya mindset-nya dirubah dulu. Bahwa kamu tidak mengikuti, tapi kamu menarik. Kamu adalah subjek, bukan objek. Jadi apa yang kamu mau, kamu pancarin, dan itu yang akan keluar. Seperti itu. Konsepnya itu aja. Jadi pesan saya, saran saya cuma 2 aja kalau untuk hari ini. Ya lebih jauh lagi mainnya, karena di sana pilihannya akan semakin banyak. Terus yang kedua, ya untuk kriteria yang diminta harus dipantaskan dulu. Kitanya bisa ngeluarin itu enggak? Gitu. Kalau kita mau orang yang pinter, berarti kita juga punya ngerti kan? Jadi kalau kita ini juga nggak ngerti apa-apa gitu, ini nggak ngerti, itu nggak ngerti, diajak omong apa-apa nggak paham gitu. Kira-kira ada nggak cowok yang bakal mau sama kita kalau nggak paham, kalau cowok itu pintar? Nggak kira mau, karena dia merasa juga nggak klik gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena kalau saya ada baca-baca ya, cowok itu, ini ngomong cowok aja jadi ya. Karena saya pun juga baru belajar, karena ya namanya saya rumah tangga udah cukup lama, cuman ya tetap ada yang namanya problem gitu kan, kita ada problem lah, gimana caranya nyelesain sifat-sifat dari apa yang saya nggak suka dari dia keluar, tapi saya mau sifat apa yang dari dia keluar ke saya. Nah, kalau saya tunggu itu nggak akan selesai, nggak akan jadi, saya harus mancing, saya harus umpannya saya keluar dulu gitu. Kalau saya mau dia sabar, oke, berarti saya harus sabar sama dia. Kalau saya mau dia perhatian sama saya, berarti saya harus perhatian sama dia. Otomatis itu akan kembali. Jadi, nah seperti itu. Kriteria cowok itu sebenarnya cuma 3 aja sih paling gampang ya. 1, dia mau cewek yang nyambung kalau diajak omong, pasti. Yang nomor 2, dia mau cewek yang hatinya baik. Gitu. Yang ketiga, ya fisik lah ada. Cuman fisik itu biasanya nggak terlalu yang dominan, cuman 2 itu yang biasanya mereka lihat. Betul nggak? Ini Pak Indra kan cowok. Nah, coba. Betul nggak? Ya kan Pak? Ya kan? Coba tuh Pak, dikasih saran dari sudut pandang laki-laki bagaimana? Ya. Sorry dulu ya, saya kalau ngomong agak blek, jadi ya mohon mengerti gitu ya. Jadi saya nggak tipe yang halus, lembut gitu. Saya tipenya langsung nih nembak dor. Maaf loh ya, jangan sakit hati. Mbak Naomi, sorry. Makasih banyak. Oke. Gimana Pak dari sudut pandang cowok-cowok? Ya kalau dari sudut pandang saya lah ya, jadi bukan sudut pandang cowok saja. Oh ya, oke. Jadi kalau dari sudut pandang saya, itu coba kalau umpamanya bisa open cam, coba saya scan dulu. Oh. Bisa nggak? Lupa. Jangan lupa lagi gosok. Ya. Sebenarnya kalau yang ya udah oke Pak. Saya open cam nih Pak. Gimana? Ya mau open cam. Oh, oke. Ya. Ini kita scan auranya tipis-tipis saja. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak repot. Ya, kalau dilihat sebenarnya ada di usia SMP atau SMA gitu ya. Antara usia SMP atau SMA itu ada rasa sakit hati terhadap cowok yang belum selesai, belum rilis. Nah, itu yang harus diselesaikan. Coba dari situ awal mulanya mindset-nya akhirnya kesininya jadi kurang tepat. Coba, bener apa betul? Sebenarnya nggak tahu bukan SMA sih Pak, udah baru beberapa tahun yang lalu. Oh. Saya nggak tahu, saya juga nggak inget SMA apa SMP, tapi SMA mungkin saya udah lupa kali Pak. Cuman mungkin dari 6 tahun yang lalu kayaknya Pak. Gitu. Oh.
emang Maksudnya saya pernah ada trauma gitu kah? Sakit gitu. ya pernah deket juga, tapi akhirnya saya ngerasa dia seperti memanfaatkan saya juga. Dia nggak punya tujuan yang baik lah gitu ke saya. Gitu. Ya. Akhirnya tamengnya keluar, kulitnya menebal, begitu ya. Syaratnya semakin nambah, ya kan? Jadi maksudnya kategorinya jadi nambah lagi. Tapi kalau nggak ngerti juga. Nah, kalau ngelihat ini, kalau ngelihat sosoknya atau nyebut namanya, perasaannya gimana? Feelingnya gimana? Udah ini Pak, saya udah nothing tulus, maksudnya saya sebenarnya udah maafin, udah ini, cuman saya ngerasa kok yang datang begini polanya kayak semacam gitu lagi gitu loh Pak. Sudah saya duga. Ya. Saya ngerasa kalau kayak gitu apa yang salah di saya gitu loh, ngerasa begitu aja Pak. Jadi saya ngerasa apa yang salah di saya kok. Saya mencoba merenungkan kok modelnya sifatnya ya Pak ya. Ini kok seperti teman saya dulu yang sama 7 tahun yang lalu lah gitu Pak. Ya. Memang kalau dirasakan itu belum selesai. Nah, pada saat kita belum selesai, sama seperti kita seperti bunga lah ya. Bunga itu akan menarik lebah. Tetapi kalau umpamanya lalat tidak terlalu tertarik dengan bunga. Jadi kalau umpamanya di dalam batin kita masih belum ada selesai, maka kita sendiri yang akan memancarkan vibrasi untuk menarik lebah atau menarik lalat. Jadi tidak heran kalau umpamanya kita belum selesai dengan si A, ya hatinya, ya sedikit aja penasaran. Ya, kalau Bu Vivi tadi bilang kan kita tidak bisa memilih vibrasi itu dua-duanya, positif atau negatif digabung jadi satu nggak bisa, harus satu. Jadi kalau umpamanya memancarkan vibrasi positif ya udah, negatifnya ditinggalin. Kalau kita memancarkan vibrasi negatif ya otomatis kita nggak bisa memancarkan vibrasi positif. Nah kalau umpamanya kita memancarkan energi, aku kayaknya masih penasaran sama cowok yang kumisnya tebal, yang brewokan. Nah, itu secara tidak sadar akan muncul ke dalam energi kita dan memancarkan vibrasi sehingga menarik cowok-cowok yang kumisnya tebal. Nah, sama tipenya itu. Nah, itu kalau umpamanya nggak diselesaikan, ya sampai kapan kita akan menarik sesuatu yang ya, kita sebenarnya nggak suka. Ya, mungkin cara nyelesainnya gimana Pak? Cara nyelesaikannya ya itu. Coba. Jadi gini ya. Kadang keinginan kita itu kan positif, betul ya? Kita keinginannya positif nih. Misal contoh, aku mau narik cowok yang baik hati, penyayang, duitnya banyak, ganteng, ya. Tapi ketika kamu memunculkan keinginan itu, coba rasakan halus. Apakah kamu ada keraguan-raguan? Mau nggak ya dia sama aku? Nah. Itu satu, ya. Atau yang kedua, mungkin ada keraguan-raguan. Yalah, dia baik, dia ganteng, dia punya duit. Tapi ada tapinya. Jangan-jangan itu awalnya aja. Nanti tengah-tengah kayak yang kemarin lagi. Rasain, apakah kamu ada ngeluarin itu? Halus, biasanya halus. Nah, masalahnya nih ya. Yang namanya energi yang dipancarkan itu cuman bisa positif atau negatif. Jadi nggak bisa dicampur. Ketika kita memancarkan positif tapi masih ada keraguan ini adalah energi negatif. Jadi otomatis ya kamu memancarkan negatif, akhirnya yang tertarik adalah yang negatif, yang juga ragu-ragu sama seperti kamu. Makanya akhirnya yang cowok yang datang juga merasa ragu-ragu juga. Akhirnya dia juga maju mundur sama kayak kamu, persis gitu. Ya coba kamu perdalam lagi,
perasaan yang halus itu ketika kamu memancarkan sesuatu, ketika tadi Pak Indra udah bilang, kamu ikut sama Pak Indra yang meditasi untuk menarik seperti ini, oke, itu udah bagus, cuman harus dipastikan bahwa ini whole, utuh adalah energi positif yang kamu tarik. Kamu nggak ada keraguan-raguan, mau nggak sama aku? Pantas nggak sama aku? Atau yakinkah ini pasti baik? Apakah orang ini nggak ada niatan buruk sama seperti pengalamanku yang sebelumnya? Nah, itu harus diberesin dulu. Kalau kamu memang benar-benar sudah beres, udah mantep, udah yakin, pasti. Pasti, karena hukum alam itu nggak bisa meleset. Jadi apa yang kamu pancarkan, itu yang akan kamu tarik. Nah, masalah mau kapan, cepat atau enggak, itu tergantung beban. Bebannya udah lepas belum? Seperti kita lari, kalau kita bawa tas beratnya 50 kilo, ya larinya nggak bisa cepat. Tapi kalau bebannya udah taruh, nah oke, otomatis jos. Nah, beban itu apa? Macam-macam. Nah, begitu. Gimana? Coba direnungkan ya. Betul nggak? Jangan langsung dijawab, mungkin direnungkan baik-baik. Benar nggak ya, aku pada waktu ini ada rasa keraguan-raguan. Coba dibedah dulu. Dimengerti ya, Naomi? Mungkin lagi merenung. Mencoba mengerti. Terima kasih banyak Pak Indra. Okay. Ya, nanti kalau mau konsultasi langsung sama Bu Vivi silakan. Boleh. Itu ada caranya sih, kita punya teknik-tekniknya untuk bedah gitu. Dan memang ini kejadian sih, saya cerita dikit ya. Saya punya ya kayak yang saya terjadi ya, kayak saya terjadi juga di suami saya misalnya, paling gampang. Ya sama seperti yang tadi saya bilang, kenapa dia udah coba segala macam, alat-alatnya banyak, dia juga belajar sungguh-sungguh, tapi kenapa kok ada satu momen selalu aku gagal. Awalnya aku berhasil, bagus. Tapi ada satu momen selalu di titik ini aku ngedrop gitu, kok nggak berhasil. Nah ternyata setelah saya kasih modulnya, saya suruh dia bedah secara halus, saya suruh dia keluarin semuanya, dibedah satu-satu ketemu. Ini yang bikin gitu ya. Nah akhirnya program yang ketemu ini tadi di switch, diubah. Jadi ini negatif, ini kita ubah menjadi positif. Begitu diganti seperti ini, ya udah pasti dapat, dan itu nggak lama, cepet. Begitu. Oke, ada lagi. Jadi teman-teman di sini gitu ya. Nah kalau untuk meditasi yang Pak Indra kasih, maksudnya membersihkan aura dan segala macam, itu adalah salah satu untuk supaya kita bisa melihat lebih halus lagi diri kita ini sebenarnya apa. Karena kalau kita ngelihat itu yang paling kasar kan cermin, ya kita cuma bisa cermin, itu yang paling kasar, itu yang secara fisik kan. Tapi secara dalam perasaan kita, pikiran kita, kemudian mungkin ada program-program negatif yang nempel di tubuh kita selama kita dari kecil ke besar, ya ada limiting belief gitu namanya. Jadi ada ganjelan, ada sesuatu kepercayaan yang membuat kita ini terbatas sekarang, mau terbang itu susah gitu ya. Itu semakin halus harus dilihat ke dalam. Nah, supaya kita bisa ngelihat cuman nggak sekedar cermin yang paling kasar. Nah, ini meditasi dan pembersihan aura, healing, itu adalah salah satunya. Karena tubuh kita juga nggak sekedar fisik, tapi ada tubuh energi. Mungkin kayak tadi di slide-nya cakra-cakra itu boleh Pak dilanjutin. Nah. Saya mungkin teman-teman yang di sini punya masalah apa aja sih sebenarnya, masalah apa aja, intinya cuma satu, yaitu tadi diri sendiri dulu yang dibedah, diberesin. Error. Nah.
Nanti saya share. Mbak. Nah, yang dari sudut ini ya, dari sudut pandang secara general ya, kita itu terdiri dari mind, body, and soul. Jadi sama seperti kita membangun rumah. Mind itu dasarnya kita. Apapun konsep yang ada di dalam pikiran kita itu yang menjadi pondasi. Kalau umpamanya pernak-perniknya, catnya, terus apa bentuknya, batu batanya, semennya, pasirnya itu setelah pondasinya udah selesai. Jadi kalau umpamanya pondasinya nggak diberesin, maka sampai di atas nanti rentan, bisa roboh, bisa hancur, bisa ambruk. Nah, kalau umpamanya itu yang terjadi, maka kita beresin dulu. Kita beresin dulu mental kita, pikiran kita. Kalau umpamanya itu beres, ya otomatis masalahnya akan selesai. Sebentar, saya share. Kelihatan nggak ya? Sebagian ya. Katanya sebagian. Wah, malah ininya begini ya. Baca nggak ya? Bisa sih Pak, nggak apa-apa kok. Bisa dari bawah nanti dijelasin. Nah, sedikit sharingnya lah. Gambarnya kayaknya ada. Saya yang gaptek ini. Nah, konsepnya ini. Ya, konsepnya ini deh. Ya. Nah, biar ketahuan angkanya. Nah, sebenarnya masalah-masalahnya itu kalau mau kita tahu konsep 7 cakra itu, pusat energinya itu banyak yang ada hambatan-hambatan di sana. Jadi ada energi-energi yang menutupi aura kita. Dan itu akhirnya menjadi penarik. Jadi kayak semacam kita akan menarik orang-orang yang sevibrasi dengan kita. Menarik orang-orang yang seperti tadi cowok yang kumisnya tebal misalnya. Menarik lebah atau menarik lalat. Itu yang jadi masalah. Kalau maunya ini tidak dibersihkan dalam konsep pusat energi, ini akan jadi masalah. Ya sama, kalau maunya cuman sebentar ya, sebentar aja udahlah, nggak apa-apa. Ya sama seperti tangan kita, kalau nggak dicuci, sebentar aja nggak masalah. Tapi kalau di masa pandemi, nggak cuci tangan aja udah jadi masalah besar. Nah sama, apalagi ini kekotoran batin yang sudah menumpuk dari sejak kapan? Kalau tadi bukan SMP, bukan SMA, tapi baru-baru saja, ya itu yang beresin.
Gitu ya. Ada yang lain? Silakan. Waktunya kurang berapa lagi? Berapa menit lagi, Bu? 10 menit lah. Mungkin Bu Vivi mau ini pimpin meditasi. Anda aja lah, kamu lebih pintar. Lebih pengalaman. Baru dengar suaranya udah masuk. Ada pertanyaan lagi, silakan. Yang lain? Nggak apa-apa, jangan sungkan ya. Kalau misalnya mau, boleh loh, nggak apa-apa. Jadi nanti disimpan untuk Sabtu depan juga boleh. Mau tanya di grup juga nggak masalah. Bisa. Ya, sebenarnya kita sharingnya santai. Iya. Kan perlu ada contoh kasus yang mau. Iya, betul. Soalnya supaya kita bisa tepat sasaran. Tepat sasaran. Kadang kalau ngasih tema malah mana-mana. Ada yang lain? Ini ada Pak Adrian, kayaknya Pak Niko, bapak-bapaknya mana? Pak Adriannya udah live. Boleh deh saya sharing sedikit atau mau minta masukan sedikit? Boleh. Enggak. Ya, perkenalkan saya Niko. Saya ya udah cukup lama nggak bergabung lagi sama Planet Healing sama Pak Indra karena kesibukan dan lain sebagainya. Jadi sekarang mulai mau bergabung lagi dan cukup disiplin lagi untuk mulai praktek lagi ya. Jadi ceritanya adalah saya ngerasanya tuh kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan terakhir inilah, maksudnya itu hidup tuh makin chaos, makin trennya tuh makin menurun gitu ya, dari berbagai sisi, dari banyak sisi, mulai dari ya di 3 sektor yang paling important malah, baik itu relationship, health, sama wealth ya. Jadi itu relatif secara konstan berasa turun. Nah, saya sadar bahwa memang persoalan itu karena tadi LOA itu tadi juga ya, frekuensinya, energinya negatif dan lain sebagainya gitu ya. Saya ngerasa memang energi negatif di diri saya tuh semakin hari semakin besar, yang ada jadinya apa yang kita lihat itu serba negatif gitu. Apa yang kita lihat tuh serba jadinya tuh faktor luar yang selalu jadi masalah gitu. Selalu menyalahkan faktor luar gitu. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Sampai pada akhirnya seperti kayak sekarang nih mulai lagi mau itu baru mulai ada pencerahan baru gitu. Oh iya, ternyata tuh yang jadi problem besar itu self talk diri sendiri gitu, yang sabotase, yang mensabotase diri sendiri gitu. Dari situ mulai jadinya tuh dengan kembali praktek meditasi lagi, terus lebih grounding dan kembali ke alam misalnya kayak gitu ya, itu sangat helping untuk mental health saya gitu, yang mana jadinya mulai lebih bisa melihat hal-hal positif dibanding hal-hal negatif, jadi lebih bisa melihat solution daripada problem gitu. Jadi yang selama ini problem yang dilihat di problem doang. Ya dampaknya kemana? Dampaknya ke semua sektor itu tadi yang saya bilang. Itu. Nah mungkin kalau di grafik tadi ya itu downward spiral ya. Jadi terus
kalau nggak diberesin ya makin dalam, makin napas kayaknya berat banget gitu untuk jalan hidup gitu. Betul. Nah, ya cuman saya akhirnya ya kembali meditasi lagi, gratitude, bersyukur dan lain sebagainya, ya things starting going well ya, mulai mengarah ke yang better. Belum saya ngerti bahwa memang masih banyak kotoran ya di batin gitu, banyak kotoran batin. Nah, ya kalau mungkin satu hal yang paling saya mau dapat advice adalah tentang bagaimana untuk efektivitas yang paling cepat untuk mengatasi self talk tersebut, gitu. Sabotase diri sendiri. Gitu. Itu sih paling yang mau saya dapat masukan. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Gini Pak, jadi kalau saya pelajarin ya diri kita sendiri itu punya namanya basic attitude. Jadi ada sikap kita yang paling dasar. Itu sebenarnya ada dua. Yang mau menentukan kita ini sebenarnya ada di posisi mana, ya. Ada di bawah, ada di atas. Otomatis kalau di atas itu energinya yang dipancarkan adalah positif, ya. Otomatis yang ditarik akan sesuatu yang positif yang kita suka. Tapi ketika kita masih attitude-nya itu masih di bawah, otomatis yang kita pancarkan negatif dan yang kita dapatkan juga segala sesuatu yang nggak baik. Gitu. Nah, kita perlu ngecek aja ke dalam diri kita, apakah kita masih ada menyalahkan, blame. Kalau kita masih menyalahkan objek, ya, padahal saya pernah belajar ada satu kata-katanya ini Bante Keminda Asin waktu itu ya. Dia mengatakan bahwa objek itu tidak pernah salah dan objek tidak perlu harus berubah. Yang perlu berubah adalah subjek. Nah, jadi intinya itu. Jadi kalau kita masih menyalahkan, lalu kemudian kita masih ada di dalam kondisi cari alasan, ya, jadi cari alasan to excuse. Lalu kemudian kita masih denial, artinya menyangkal, enggak kok, aku happy. Aku oke kok, aku baik-baik aja, tapi dalam hati ada keraguan. Nah, kalau kita masih ada di situ, berarti kita masih below, masih di bawah. Ya, pasti akan sulit sekali, karena di bawah situ, itu adalah energi negatif, vibrasi negatif. Nah, ketika itu kita pancarkan dan kita terus masukkan ke dalam perilaku kita, otomatis secara nggak sadar, kata-kata kita, gaya kita bicara, gaya kita bersosial, itu semuanya mencerminkan yang di bawah. Otomatis yang kita tarik adalah sesuatu ya yang nggak baik, yang di bawah juga. Nah, jadi makanya mencari ke dalam diri kita, kemudian kita ini sekarang dalam level apa, oke, akuin, oke. Seperti yang saya lakukan kan, saya juga dalam kondisi udah ruwetnya udah mentok gitu. Jadi dari semua sampai health, sampai sama finansial, relasi, kebanyakan itu dulu ya. Kalau saya sampai ke spiritual, jadi saya sampai menyangkal, saya sampai marah sama Tuhan gitu. Maksudnya saya, aduh udah, makanya saya putus ya hubungan sama kau gitu. Ya, jadi sampai kondisi begitu, itu akhirnya ya untunglah saya masih bisa melihat ke dalam bahwa oke, saya harus beres. Dari dalam diri saya perlu harus ada yang diberesin. Nah, setelah saya intinya itu aja, saya udah nemukan saya salah, saya nggak benar, oke, saya subjek bukan objek. Nah, dari situ baru saya mencari cara untuk mentas dari posisi bawah pindah ke posisi atas. Nah, itu konsep. Bagus Pak. Kalau udah sadar itu sudah bagus. Tombolnya udah ketemu. Nah, gitu. Terima kasih Bu Vivi. Oke, sama-sama. Semoga membantu. Ya, memang kalau saya boleh komentar sebenarnya energi itu bentuknya berat. Ya, jadi pada saat kita kebanyakan masalah dan itu menumpuk, energinya itu akan berat di badan kita. Jadi kalau umpamanya kita itu jadi ngerasa nyesek, terus susah
bergeraklah dalam metaforanya gitu ya. Terus banyak yang negatif-negatif itu datang dalam hidup kita. Nah, bisa jadi karena penumpukan energi tadi. Hidup kita itu jadi semacam, ya, orang bilang roda itu ada di bawah. Ya, roda kehidupan ada di bawah. Tapi bukan berarti kita pasrah pada keadaan, enggak. Semua by design. Jadi, semua bisa didesain supaya kita itu tetap ada di atas. Nah, kita tidak bicara soal takdir ya. Kita tidak bicara soal nasib. Tetapi kalau maunya kita bicara soal law of attraction, ya sama seperti kita bicara tentang gravitasi. Kita sadar nggak sadar, percaya nggak percaya, ya kita menarik apa yang kita pancar, vibrasinya. Pemicunya aja, satu aja pemicunya. Udah, akhirnya jadi efek domino kemana-mana. Kesehatan, finansial, relasi, spiritual, bisnis, semua. Karena kita kayak semacam tenggelam dalam energi negatif. Bener banget sih Pak Indra, yang saya rasakan kayak gitu ya, energi negatif tuh numpuk yang nggak dirilis gitu ya, berat sekali jadinya tuh, beban banget gitu ya, semua tuh kayak di pundak tuh tebel ya minta ampun, ya karena akumulasi itu ya, jadi tekanan pressure-nya tuh sangat tinggi berasanya gitu ya, jadi nggak dirilis ya efek domino kemana-mana gitu ya. Jadi Pak benar merasa berat ya Pak di sini, ya, di di leher sama di bahu. Aduh, benar-benar. Tapi benar Pak Indra ya, kira-kira maksudnya rilis dulu gitu ya, maksudnya paling enggak fase pertama gitu, sebelum kita bisa nggak semudah itu kan dari negatif switching ke positif gitu kan. Jadi ya kalau yang saya lakukan sekarang sih berusaha untuk pembersihan dulu gitu, baru mulai isi lagi dengan positif gitu. Betul. Sebenarnya bisa ada bilang tidak semudah itu, tetapi ada tekniknya. Mungkin karena kita belum tahu tekniknya, maka tidak mudah. Ya memang. Jadi semua ada tekniknya. Mau NLP, mau LOA atau pranic healing, kalau maunya kita menguasai tekniknya itu kayak semacam tools. Kita itu hidup penuh dengan tools. Kita mau maku di tembok misalnya, atau mau ngebor lantai misalnya, atau mau klaim kertas, semua ada toolsnya. Jadi tools-tools ini yang mempermudah kehidupan kita. Dan itu kalau maunya kita sudah miliki, kita tahu nih. Kalau maunya dari Surabaya mau ke Jakarta, kita mau naik apa? Mau naik motor, mau naik mobil, naik kereta, naik pesawat. Nah, tinggal toolsnya aja, kita milihnya yang gitu sih. Oke, noted Pak Indra. Thank you. Jadi memang ada beberapa fase sih Pak. Kalau yang pertama itu kita nggak tahu dulu, ya tahunya cuman itu ada yang namanya sepeda. Gitu. Selama ini kita tahunya cuman jalan kaki. Tahu dulu, oke ada. Terus habis itu ada keinginan dulu. Oke, aku ingin nih belajar juga naik sepeda. Aku ingin tuh, aku nggak mau cuman jalan kaki, aku mau naik sepeda. Oke, habis itu kita belajar. Nah, jadi ada effort di situ. Setelah ada knowledge, setelah ada pengetahuan, harus ada effort, harus ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk up levelnya dulu. Nah, baru dari situ baru kita sudah ahli. Kalau sudah ahli itu sebenarnya mudah. Jadi maksudnya kita udah tahu kan, seperti kalau Pak Niko mungkin udah bisa nyetir mobil, awal-awal kan belajar, tapi setelah kita udah sampai ke level expert, mungkin Pak Niko nyetir mobil udah nggak perlu, kalau mau nyetir harus lihat, ini persneling begini, nggak perlu, udah otomatis kan. Nah, sama seperti itu. Nah, sekarang saya alami juga istilahnya udah otomatis. Kalau ada vibrasi negatif nih, hari ini pagi-pagi, gimana caranya? Itu sudah otomatis. Oke, I'm switch, gitu. Udah tahu. Jadi masalah susah atau gampang itu bukan masalah ilmunya, enggak. Tapi seperti orang setir mobil tadi, bukan setir mobilnya yang susah, tapi ada step-step memang yang harus kita laluin.
Yang pertama mau dulu. Nah, Pak Niko udah mau nih, hari ini udah datang, berarti udah mau toh. Nah, oke, aku mau punya mobil nih, aku mau belajar mobil, mau belajar nyetir. Gitu. Kemudian setelah itu kita belajar cara-caranya. Nah, kan pasti ada gurunya tuh yang ngajarin kan. Nah, Pak Indra ngajarin tuh, oke, dibersihin di sini. Nanti saya ngajarin isi. Pak Indra itu yang misalnya cleaning dulu yang berat-berat taruh. Habis itu kan kalau sudah di cleaning, berarti harus di energizing kan, harus diisi dengan hal-hal yang positif, vibrasi-vibrasi yang benar, caranya yang tepat, waktunya yang pas. Nah, itu diajarin, belum masuk. Habis itu ya udah masuk, knowledge-nya udah dapat. Habis itu berarti sekarang apa? Ya tinggal nyetir aja. Kalau udah begitu nyetir ambil WA juga ambil bisa. Jadi saya udah jadi nggak sulit gitu. Nyetir sambil WA jangan, Bu. Iya, betul. Nah, Oke, berarti itu perhatian. Kalau saya ngomong begitu, Pak Niko udah fokusnya dapat. Oke, sip. Oke, betul. Jadi recap-nya adalah menyadari dulu. Kita tahu bahwa satu menyadari, dua kita tahu ada tools untuk itu. Betul. Terus kalau saya ekstrak lagi tuh bahwa memang pakai tools itu dan konsistensi ya. Supaya hopefully bisa jadi habit yang ultimately jadi autopilot. Ya, tanpa itu. Ya, oke, noted. Benar, harus begitu. Emang gitu cara. Oke, thank you. Sama-sama. Ya, kayaknya boleh deh Pak meditasi ya, cukup ya. Udah 14 ini Bu, udah 1 jam lebih. 1 jam lebih 9 menit. Oke. Ya. Kita meditasi saja. Kita meditasi ringan aja ya. Karena hari ini banyak yang masalah relasi. Kita kasih untuk penyembuhan relasi. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, untuk duduk dengan nyaman, rileks. Kita sadari pernafasan kita. Hirup nafas perlahan. Kita hembuskan. Kita niatkan dalam setiap hirupan nafas kita, energi penyembuhan masuk ke dalam tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Dan dalam setiap hembusan nafas kita, kita niatkan, kita lepaskan semua energi negatif, emosi negatif, kenangan negatif, program negatif. Dari dalam tubuh kita, pikiran kita, hati kita, dan jiwa kita. Hirup nafas perlahan. Kita hembuskan.
Kita sadari dan kita satukan hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Kita visualisasikan kita berada di alam terbuka, pemandangan yang hijau, nyaman, penuh kehangatan, menyegarkan, dan menyejukkan. Kita rasakan telapak kaki kita berada di atas tanah yang subur. Nyaman, rileks, dan kita rasakan kita rasakan energi penyembuhan masuk ke dalam tubuh kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Dari atas mahkota kita, dari atas kepala, wajah, leher, pundak, kedua tangan kita, dada, punggung, perut, sampai kedua kaki kita. Kita izinkan energi penyembuhan masuk ke dalam tubuh kita. Terutama emosi negatif yang ada di setiap pusat energi di tubuh kita. Program negatif, pikiran negatif yang ada di hati kita. Kita niatkan biarlah semua segala segenap orang yang pernah menyakiti hadir dalam hidup kita. Kita lepaskan, kita maafkan, kita ampuni. Dan kita niatkan, kita amati semua energi negatif, emosi negatif, pikiran negatif, program negatif. Kita salurkan ke dalam bumi sedalam 3 meter. Biarlah Ibu Pertiwi diberkati. Biarlah bumi diperbarui.
Biarlah semua sakit hati, kenangan negatif, emosi negatif, pikiran negatif, program negatif dari semua relasi kita dilepaskan, diputuskan, dihancurkan, dibuang kemana semestinya, selengkapnya, seutuhnya sekarang. Hirup nafas dalam-dalam. Hembuskan. Aku melepaskan. Aku memutuskan untuk bahagia. Pergilah dalam damai. Aku mengampunimu. Rasakan pernafasan kita semakin ringan, semakin tenang. Tubuh kita semakin damai, semakin tenang, semakin rileks. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kita kembali pada kesadaran tubuh kita. Kembali pada kesadaran tubuh kita. Dan kita buka mata perlahan. Sambil tersenyum penuh syukur. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Gimana? Terima kasih Pak Indra. Oke, kita tutup dulu rekamannya ya. Nanti kita bisa lihat kembali di YouTube. Nanti bisa kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Makasih Selamat siang. semuanya. Oke, Terima kasih Pak Indra, terima kasih Bu Vivi. sama-sama.